Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Di video kali ini, gue tertarik untuk ngebahas salah satu anime isekai musim ini yang baru saja gue tonton sampai episode kelima, yaitu Tensei Kizoku no Isekai, atau yang sering gue sebut sebagai isekai bocil. Nah, kira-kira seperti apa pendapat gue setelah nonton anime ini? So, mari kita bahas sebentar aja. Tensei Kizoku no Isekai atau Isekai Bocil adalah anime isekai tentang seorang remaja yang terbunuh setelah mencoba menyelamatkan dua orang perempuan. Lalu setelah itu, MC kita malah hidup kembali, dan sama seperti cerita isekai lainnya, MC kita ternyata tereinkarnasi ke dunia lain, dan dia pun hidup sebagai seorang anak bangsawan. Kalau gue persimpel, intinya ini adalah anime isekai dengan MC OP, bacot, punya harem, ceritanya tidak bisa diseriusin, dan ada banyak banget plot yang mainstream. Sebuah kombinasi sempurna untuk ngebuat anime yang bakal tidak disukai oleh banyak orang. Nah, di konten reaction episode 1, gue meletakkan anime ini di peringkat ke-10 dari 11 anime isekai yang rilis di musim spring ini. Artinya, ini adalah anime dengan awalan yang paling buruk setelah Isekai Smartphone Season 2 menurut gue. Bagaimana tidak, MC di anime ini bacotnya bukan main, dan hal ini justru paling terasa di episode pertamanya. Karena setelah gue nonton episode 2 sampai episode 5, gue merasa kalau MC-nya sudah tidak sebacot di episode 1. Saking bacotnya, bahkan MC-nya sempat kedengaran kayak lagi nge-rap ketika ngebaca semua skill yang dia dapatkan setelah bertemu dengan para dewa. Sebenarnya, MC bacot tuh nggak masalah, contohnya seperti karakter Saiki dari anime Saiki Kusuo. Dia juga salah satu karakter yang banyak banget ngomongnya, dan cara bicaranya juga cepat banget, alias bacot. Tapi, ekspresinya Saiki tidak selebay MC di anime ini. Jadi menurut gua, kebacotannya Saiki masih bisa diterima. Sedangkan kebacotan MC di anime ini, jatuhnya ngeselin karena rasanya seperti ngelihat orang yang cerewet dan juga banyak tingkah. Cuma sekali lagi, hal itu hanya gua rasakan di episode pertama saja, dan sudah jadi lebih mendingan di episode 2 ke atas. Selain MC yang bacot, alasan lain kenapa gue ngasih anime ini di peringkat yang cukup rendah karena gambar di episode satunya tidak konsisten, terutama cara mereka menggambar karakter si MC ketika masih bocil. Kalau kalian sadar, ada banyak scene di mana kepala si MC sering banget berubah bentuk. Kadang kelihatan bulat, kadang kelihatan besar banget, dan kadang juga kelihatan kayak oval. Nah, gambar dan tingkah laku si MC yang dibuat seperti itu mengingatkan gue dengan karakter Umaru dari anime Himoto Umaru-chan, yang juga sama-sama digambar sebagai bocil rewel dan banyak tingkah. Cuma jelas, Umaru jauh lebih gampang disukai daripada MC di anime ini. Nah, ngomongin soal visual, gue rasa gambar di anime ini mirip-mirip seperti gambar di Isekai Smartphone Season 2, yaitu anime isekai dengan gambar yang biasa aja. Cuma, gue lebih suka warna di anime ini yang terang banget dibandingkan Isekai Smartphone yang warnanya agak kusam. Warna yang cerah ini ngebuat karakternya jadi lebih mencolok, dan hal ini berhasil menambahkan kesan imut di animenya. Apalagi karakter cewek di anime ini digambar lebih bagus dan lebih imut daripada di Isekai Smartphone Season 2. Lagi-lagi, gue jadikan Isekai Smartphone Season 2 sebagai pembanding, karena gue rasa dua anime ini adalah anime isekai dengan feel yang paling mirip di musim spring ini, yaitu sama-sama isekai ringan. Lalu kalau ngomongin cerita, premis anime ini bisa dibilang mirip seperti Kamitachi ni Hirowareta Otoko, tapi dengan cerita yang jauh lebih mainstream dan juga ada sedikit bumbu Konosuba. Nah, feel Konosubanya dapat kita temukan dari alasan kematian si MC yang sangat remeh, yaitu MC kita terbunuh setelah dia mencoba menyelamatkan dua orang gadis. Padahal, tanpa perlu diselamatkan, kedua orang gadis itu sudah pasti bakalan selamat. Kasusnya kurang lebih mirip seperti Kazuma yang mati konyol setelah mencoba menyelamatkan gadis yang hampir tertabrak traktor. Padahal tanpa harus diselamatkan, gadis itu sudah pasti tidak kenapa-napa. Lalu feel Kamitachi-nya dapat kita temukan dari banyaknya dewa yang menyukai si MC. Mirip-mirip seperti Isekai Mappa dan Isekai Smartphone yang juga disukai banyak dewa. Tapi gua rasa feel-nya masih lebih condong ke Kamitachi. Cuma meskipun begitu, gue masih lebih suka cerita di Kamitachi dan Isekai Smartphone daripada cerita di Isekai Bocil. Karena setidaknya, Isekai Smartphone masih punya sesuatu yang bisa bikin gue tertarik, yaitu cerita tentang reruntuhan Babylon. Dan di Kamitachi, masih ada para slime yang menarik untuk kita lihat. Sedangkan di Isekai Bocil, setelah gue nonton sampai episode 5, gue masih belum menemukan apapun yang spesial dari cerita anime ini, dan ceritanya masih terbilang mainstream. Mulai dari MC yang sudah OP sejak bocil, MC yang ketemu preman di dalam guild, MC yang nyelamatin perempuan di tengah jalan, dan MC yang ujung-ujungnya punya harem. Hal ini tentu wajar untuk anime dengan cerita yang ringan, dan biasanya yang ngebuat cerita seperti ini menarik adalah sifat si MC. Tapi seperti yang gue bilang di awal, MC-nya agak ngeselin. Cuma kalau mau dibandingkan dengan Isekai Deceit, gue rasa sih masih mendingan nonton Isekai Bocil daripada Isekai Deceit. Setidaknya di Isekai Bocil, kalian cuma bakalan enak sama MC-nya doang. Sedangkan di Isekai Deceit, ada jauh lebih banyak hal yang bisa bikin kesel. Jadi, kalau saat ini gue perbaharui list Isekai Spring 2023, gue pasti bakalan naruh Isekai Deceit di bawah Isekai Bocil.
Dan terakhir, yang pengen gue bahas adalah komedinya. Alasan terbesar kenapa MC-nya dibuat aktif dan bacot banget, karena animenya mencoba menggunakan pendekatan komedi. Makanya di konten reaction gue ngomong kalau MC-nya sudah seperti karakter Shinpachi dari anime Gintama, yaitu karakter yang dibuat bacot demi kepentingan komedi. Tapi setelah gue cek di My Anime List, sama sekali tidak ada tulisan kalau ini adalah anime komedi dan hanya ditulis sebagai anime action, romance, dan fantasi. Cuma tidak bisa dipungkiri kalau kerasa banget feel komedi di anime ini. Walaupun memang buat gua komedinya tidak lucu-lucu amat dan hanya sekedar ngebuat gua senyum. Tapi setidaknya ada satu karakter yang gua anggap lucu di anime ini, yaitu karakter Raja yang digambarkan sebagai bapak-bapak yang overprotektif ke anak perempuannya. Bahkan, saking overprotektifnya, karakter rajanya sampai ikutan muncul di ending animenya sebagai salah satu heroin yang bakalan meluk si MC. Ya, kurang lebih itu tadi pendapat gua setelah nonton 5 episode pertama anime Isekai Bocil. Kita lihat saja nanti nih, bakalan dibawa kemana anime ini. Kalau sampai tamat animenya masih tetap kayak gini, prediksi gua sih peringkat anime ini nggak akan bisa lebih tinggi dari peringkat ke-9, yaitu di atasnya Isekai Onesan dan Isekai The Cheat. Tapi gue tidak tahu ya, siapa tahu episode terakhirnya bisa bagus banget. Kita lihat saja nanti. Kalau menurut kalian gimana nih soal anime ini? Apakah mirip seperti pendapat gua? Atau ternyata kalian suka banget dengan anime semacam ini? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.